Halo, Assalamualaikum Sobat Sehat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa menyapa kembali dan bertemu dengan Sobat Sehat semua. Dan materi kita hari ini nggak kalah keren loh dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita sudah ngomongin tentang mindset yang gagal ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang si malaikat baik hati, yaitu mindset sukses yang bisa mendukung kesuksesan program kita. Ya, mau tahu atau mau tahu banget? Oke, kita lanjut. Oke, mindset sukses. Selain mindset yang keliru yang kemarin udah kita bahas, sekarang kita juga mau memberitahu teman-teman semua tentang mindset yang bisa mengarahkan kita pada kesuksesan. Nah, selanjutnya kita akan sebut ini sebagai mindset sukses. Oke, kita mulai ya. Ini dia mindset sukses yang pertama. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Oke, saya melakukan perubahan ini untuk diri saya sendiri. Pada dasarnya kita hanya memiliki satu tubuh dan satu kehidupan. Ada istilah yang namanya YOLO, you only live once. Ya, kita ini cuman hidup satu kali. Nah, tapi banyak orang mengartikan YOLO ini dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hidup hanya sekali, nikmati apapun yang bisa kamu nikmati. Foya-foya, senang-senang, nggak salah banget sih. Tapi kalau kebablasan kan bahaya juga. Nah, YOLO yang kami maksud adalah justru karena kita hanya hidup satu kali, kita harus bisa memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Menjaga kesehatan tubuh agar kita bisa beribadah semakin nyaman, berkarya lebih banyak, bekerja lebih giat. Nah, kalau kita semakin giat, insya Allah rezeki juga akan semakin bertambah. Kalau rezeki bertambah, kita bisa berbagi kepada sesama, bisa traveling bersama, kita semakin bahagia, semakin percaya diri, semakin sehat. Wow, banyak banget loh yang bisa kita lakukan kalau kita sehat. Guys, hidup itu hanya satu kali. Dan kita punya dua pilihan, menjadi sakit atau sehat. Karena itu juga adalah pilihan kita. So, pastikan ya teman-teman kita memilih untuk menjadi sehat. Karena kalau kita sehat, insya Allah di kehidupan ini kita bisa banyak melakukan hal-hal baik yang bisa membahagiakan orang lain. Siap? Semangat! Mindset sukses yang kedua. Saya harus menjadi role model bagi keluarga dan anak-anak saya. Nah, suatu hari pernah datang kepada saya seorang sahabat. Dia merupakan seorang ibu. Sebut saja namanya Bu Nita. Beliau bercerita ingin memiliki tubuh ideal agar tidak terlihat gemuk. Dulu, Bu Nita gak pernah mengontrol pola makannya dan beliau sangat menyesali hal tersebut. Bu Nita gak ingin hal yang sama terjadi pada anaknya. Ini hal yang sangat baik teman-teman, karena setiap orang tua pasti menginginkan hal yang paling baik untuk anak mereka. Bahkan kalau bisa, anaknya lebih baik dan lebih hebat dari orang tuanya. Itulah alasan terbesar Bu Nita, mengapa beliau ingin mempelajari pola makan yang benar agar bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya. Bu Nita ingin masa-masa remaja anaknya dipenuhi dengan rasa percaya diri, bukan rasa minder seperti yang dialami Bu Nita di masa lalu. Nah, ini salah satu contoh mindset yang bisa kita terapkan, bisa kita contoh untuk mendorong keberhasilan program kita. Keinginan untuk menjadi role model bisa membuat kita terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat sobat sehatku, kita ubah pola hidup kita agar kita mampu menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar kita. Barangkali ketika melihat perubahan positif yang terjadi pada diri kita, pasangan kita jadi bersemangat untuk meningkatkan konsumsi air putihnya. Orang tua kita tergerak untuk mengurangi makanan tinggi lemak. Sahabat kita tergerak untuk lebih aktif berolahraga. Wow, senang kan ya kalau bisa seperti ini? Jadi kudu semangat semua ya.
ganbatte. Mindset sukses yang ketiga, maju terus, just keep going. Apapun yang terjadi, maju terus teman-teman. Ini bisa kita jadikan sebagai moto kita. Tidak usah pedulikan orang mau berkata apa. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kita tidak akan beralasan apapun. Kita akan terus maju agar kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Pada awalnya, semua usaha untuk berubah memang terasa sulit. Saat kita bayi, untuk mulai berjalan saja sulit kan? Tidak ada yang mudah. Dan ini terjadi pada semua orang. Tapi, jika ada kemauan dan niat yang besar, maka siapapun akan bisa melewati ini. Termasuk sobat sehat semua. Jadi, jangan pernah menyerah saat menghadapi kesulitan. Selalu tanamkan pemikiran bahwa merasa sulit di awal adalah hal yang wajar dan ada banyak orang yang mengalaminya. Percayalah, jika kita sungguh-sungguh, usaha kita tidak akan sia-sia. Apabila kita sehat dan memiliki tubuh impian, kita bisa lebih bahagia. Dan kebahagiaan ini tidak bisa dibeli dengan uang. So, mari menjadi manusia yang tidak beralasan. Maju terus! Mindset sukses yang keempat, percayalah bahwa sukses itu menular. Maksudnya gimana coach? Teman-teman, apabila kita sukses mengubah tubuh kita, maka hal tersebut akan menular ke bagian hidup kita yang lain. Kita akan jadi pribadi yang lebih positif dan berani melakukan apapun. Ketika semangat kita sudah kuat saat melakukan perubahan pola hidup, maka kita akan terus berjuang dan melangkah maju, mencari jalan, tidak peduli orang berkata apa. Misalkan kita sedang memulai bisnis nih ya, maka kita juga akan jadi pribadi yang lebih positif dan optimis ketika mengerjakan bisnis tersebut. Sama seperti saat awal kita merubah pola hidup, tentu awalnya tidak mudah. Itu juga kalau kita mengawali bisnis, awalnya tentu terasa sulit. Ada begitu banyak tantangan. Namun karena kita sudah berlatih untuk maju terus ketika diet, maka kita pun lebih kuat dalam menghadapi tantangan berbisnis. Percayalah teman-teman, kegagalan itu bisa diantisipasi jika kita terus mencoba dan mencoba. Kesuksesan sejati itu adalah saat kita bisa berbagi dengan sesama. Jadi, sebarkan energi positif di lingkungan sekitar kita ya. Ketika orang lain mencibir apa yang kita lakukan, senyumin aja. No problem. Insya Allah lama-kelamaan mereka yang mencibir itu akan mengikuti jejak kita. Yes, semangat semuanya. Mindset sukses yang kelima. Investasi terbaik dalam hidup adalah kesehatan. Tubuh yang sehat adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang. Karena kesehatan adalah prasyarat agar manusia bisa menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab dalam hidup. Kesehatan adalah modal dalam perjalanan mewujudkan cita-cita. Banyak orang menganggap sepele soal kesehatan. Dan coba kita analogikan kesehatan itu seperti uang. Misalnya, setiap bayi yang terlahir sehat, bayi tersebut seolah-olah sudah memiliki sejumlah uang. Ya, uang tersebut apabila terus-menerus dikonsumsi atau dipakai, maka cepat atau lambat akan habis. Apabila uangnya habis, maka yang terjadi adalah kemiskinan. Namun, apabila uang tersebut diinvestasikan dengan tepat, maka jumlahnya akan bertambah. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada kesehatan teman-teman. Apabila kesehatan dikuras habis, dalam artian tidak dijaga, tidak dirawat ya, maka lama-kelamaan status kesehatan akan turun menjadi miskin atau sakit. Namun, apabila kesehatan diinvestasikan dengan tepat, maka statusnya akan meningkat menjadi kaya atau bugar lebih tepatnya. Ya, diinvestasikan dalam bentuk apa kesehatannya? Olahraga, menjaga pola makan, minum air putih, tidur yang cukup ya. Nah teman-teman, kesehatan tubuh walaupun diakui kepentingannya dan disyukuri keberadaannya, namun dalam kebiasaan perilaku sehari-hari, disadari atau tidak,
Justru kita lebih banyak dalam mengkonsumsi hal-hal yang lebih banyak menguras kesehatan daripada kegiatan untuk menginvestasikan kesehatan. Gimana? Betul? Betul. Nah, salah satu tanda nyata bahwa kesehatan kita itu dikuras karena pola hidup kita yang nggak sehat adalah meningkatnya jumlah penderita penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, kanker, diabetes, penyakit saluran nafas kronis, dan lain-lain. Penyakit degeneratif disebabkan oleh pola atau kebiasaan hidup yang secara konsisten meningkatkan kadar lemak tubuh dan menguras kesehatan. Misalnya, kita jarang berolahraga, jarang mengkonsumsi atau lebih sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tepung, dan minyak berlebih yang dapat menyebabkan peradangan. Kemudian merokok dan juga mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Teman-teman, sehat adalah investasi. Yes, investasi nyata yang diperlukan ada di dalam tubuh, bukan di bank. Tidak masalah apakah tujuan kita adalah menikmati kesenangan duniawi atau pencerahan spiritual. Semuanya harus dilakukan melalui tubuh kita. Bahkan, pikiran kita tidak akan bekerja sesuai keinginan kita tanpa tubuh yang sehat. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia ini adalah sehat, karena apapun yang kita miliki saat ini tidak akan bisa kita nikmati apabila kita sakit. Alhamdulillah. Bersyukurlah ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di komunitas yang tepat. Komunitas SBL insya Allah adalah komunitas yang akan membawa perubahan positif pada diri kita. Ada alarm sarapan sehat, di mana sarapan sehat kita sangat praktis, mudah dibuat, dan pastinya penuh gizi dengan nutrisi dari Herbalife. Ada alarm camilan pagi, makan siang sehat, dan camilan sore. Nah, di sini kita saling menginspirasi menu-menu sehat. Ada juga alarm minum air putih. Ya, di mana air putih ini bisa dimix juga dengan aneka teh dan aloe vera dari nutrisi Herbalife yang bisa membooster atau mempercepat program kita. Kemudian ada alarm olahraga. Dan yang pasti ada alarm makan malam sehat rendah kalori, kenyang, dan syarat gizi dari nutrisi Herbalife. Weh, tepuk tangan dong. Pokoknya paket komplit, plit. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, senang banget teman-teman masih terus berada di sini. Sekarang adalah saatnya kita untuk berproses mencapai berat badan ideal. Oke, masih semangat? Oke, semoga materi hari ini bisa menambah semangat sobat sehat semuanya dalam melakukan program. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Mari sukses bersama SBL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.